Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dari kelas PIL dengan NIM 20119040. Saya di sini beserta kedua rekan saya, yakni Mas Latifian Ahmad Ilham dan juga Mbak Laini Nurul Izzati, akan menyampaikan sedikit pemaparan tentang apa itu evaluasi kurikulum, apa tujuannya, bagaimana fungsinya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana model-modelnya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yakni mengenai pengertian. Dari segi pengertian dulu. Pengertian dari evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, jadi sesuatu hal itu perlu adanya evaluasi guna mengetahui apa saja kekurangan, dan apa saja yang perlu diperbaiki, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah sebuah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid untuk membentuk keputusan terhadap kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Jadi, evaluasi kurikulum itu adalah sebuah kegiatan yang mengumpulkan data secara bertahap untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut layak untuk dilanjutkan atau perlu direvisi, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai apa itu fungsi dari evaluasi kurikulum. Terdapat dua fungsi, yakni fungsi secara formatif dan fungsi secara sumatif. Yang pertama yaitu fungsi secara formatif. Evaluasi difungsikan untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kurikulum. Itu secara formatifnya. Yang selanjutnya yaitu secara sumatif. Pengembangan evaluasi kurikulum berfungsi secara sumatif untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil dan pengembangan kurikulum. Jadi ini outcome-nya atau dampak dari diadakannya evaluasi kurikulum. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari pengembangan kurikulum. Di makalah terdapat 5 tujuan dari evaluasi kurikulum. Yang kelima tujuan tersebut saya tarik kesimpulan bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwasanya apakah kurikulum tersebut layak untuk dilanjutkan, efisien apa tidak untuk diterapkan di pengajaran berikutnya, atau apakah perlu direvisi atau bagaimana, apakah dirasa kurikulum tersebut layak untuk dijadikan sebagai metode pengajaran bagi peserta didik. Itu dapat dilihat dari outcome-nya, bagaimana dampaknya yang timbul dari peserta didik dan bagaimana dampak daripada peserta didik di depan masyarakat, terjun di masyarakat nantinya, apakah berhasil atau tidak. Jika dirasa tidak berhasil, maka perlu adanya revisi atau perbaikan kurikulum dengan menggunakan evaluasi kurikulum. Latifian Ahmad Ilham dari kelas PIL
nomor Indo Mahasiswa 2011-9393. Di sini saya akan menjelaskan model evaluasi kurikulum. Baiklah, langsung saja. Jadi model evaluasi kurikulum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada measurement, yang kedua ada congruence, yang ketiga ada illumination, dan yang terakhir ada CIPP. Mungkin bahasanya agak sedikit susah untuk diucapkan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, dari poin yang pertama ada measurement. Jadi measurement ini adalah model evaluasi yang menitik beratkan pada kegiatan pengukuran, di mana pada dasarnya pengukuran ini dilakukan untuk mengungkapkan perbedaan antara individu satu dengan yang lain, ataupun dari kelompok satu dan kelompok yang lain. Dan hasil evaluasi dari model ini itu digunakan untuk keperluan seleksi pada siswa tersebut mengenai bimbingan pendidikan dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program atau metode pendidikan yang telah diberikan. Dan untuk objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku atau perilaku siswa tersebut, dan mencangkup pada beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada hasil belajar atau secara kognitif, yang kedua ada pembawaan, ada sikap, ada minat dan bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian terhadap siswa tersebut. Namun lebih menitik beratkan pada hasil belajar, terutama dalam aspek kognitif, dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor dan hasil tes. Jadi mencakup nilai-nilai yang telah diperoleh melalui hasil tes yang dilakukan kepada siswa-siswa tersebut. Dalam model evaluasi measurement ini ada beberapa cara pendekatan yang bisa ditempuh. Mungkin di makalah ini sudah dijelaskan. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama ada menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua ada membandingkan hasil belajar antara 2 atau lebih kelompok yang menggunakan program metode pengajaran yang berbeda-beda melalui analisis dan secara kuantitatif. Yang ketiga ada teknik evaluasi yang digunakan, terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliable dan tentunya valid. Mungkin itu dari model evaluasi measurement. Baiklah, memasuki model evaluasi yang kedua itu ada congruent. Jadi model evaluasi congruent ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan antara tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa yang telah dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Jadi secara garis besar, model evaluasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Kemampuannya seperti apa? Kemampuan yang dinilai itu seperti kemampuan dalam hasil belajar, sejauh mana dia mendapatkan wawasan tentang pembelajaran, dan ilmu yang telah dicapainya. Apakah sudah mencapai tujuan pendidikan atau belum, ataupun sudah mendekati tujuan pendidikan atau belum, atau bahkan belum sama sekali mencapai tujuan pendidikan yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Untuk hasil evaluasi pada model evaluasi congruent ini digunakan sebagai penyempurnaan program bimbingan pendidikan atau memperbaiki program pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang ada di luar pendidikan, seperti misalnya orang tua atau dan sebagainya. Objek evaluasi ini menitik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik,
maupun nilai dan sikap tingkah laku dan perilaku. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor atau hasil tes atau hasil yang diperoleh dari melalui tes atau melalui pemberian soal terhadap siswa tersebut. Dan dalam evaluasi model seperti ini itu cenderung ada pendekatan, mungkin pendekatannya ada di makalah juga. Yang pertama ada menggunakan prosedur dengan langkah-langkah pokok sebagai berikut. Yang pertama ada penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Yang kedua ada analisis hasil evaluasi dilakukan secara bagian demi bagian atau secara rinci bagian demi bagian. Yang ketiga ada teknik evaluasi mencakup tes dan teknik-teknik lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Ya ini seperti penilaian yang dilakukan terhadap perilaku atau tingkah laku siswa itu. Dan yang terakhir ada yang keempat, kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara 2 atau lebih program. Baiklah, memasuki model evaluasi yang ketiga, yaitu model illumination. Jadi pada dasarnya model evaluasi seperti ini merupakan studi mengenai pelaksanaan program pendidikan, pengaruh faktor lingkungan, dan kebaikan dan kelemahan program pendidikan tersebut yang diberikan kepada siswa, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar siswa tersebut. Jadi secara garis besar program-program pendidikan evaluasi illumination ini pada dasarnya adalah pengaruh terhadap bagaimana siswa tersebut bisa atau mendapatkan program pendidikan yang telah tercapai dalam dirinya. Jadi evaluasi ini lebih didasarkan pada pertimbangan dan hasil yang diperlukan untuk menyempurnakan program. Jadi untuk evaluasi ini hanya mencari poin-poin yang diperlukan saja dan bisa dipertimbangkan untuk menyempurnakan suatu program yang diberikan kepada siswa ini. Dalam objek evaluasi itu mencakup antara lain ada latar belakang, perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya adalah data yang subjektif, dan pada makalah ini ada beberapa pendekatan yang bisa ditempuh untuk melakukan evaluasi illumination ini. Yang pertama ada menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing dengan langkah-langkah pokok seperti orientasi, ada pengamatan yang lebih terarah, dan juga analisis sebab akibat. Yang kedua ada bersifat kualitatif atau secara terbuka, dan fleksibel atau elektif. Dan yang ketiga ada teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan apabila perlu jika perlu juga dilakukan tes. Untuk model evaluasi yang keempat itu ada model evaluasi CIPP. Sesuai dengan namanya, model evaluasi ini terbentuk dari 4 jenis evaluasi, yaitu ada konteks, ada input, ada proses, dan produk. Dimana model evaluasi ini saling berkaitan dan saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Langsung saja untuk pembagian CIPP ini, yang pertama ada evaluasi konteks atau konteks. Jadi evaluator mengidentifikasi berbagai faktor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, komite sekolah, masyarakat, dan faktor lain yang mungkin berpengaruh dalam kurikulum yang dijalankan di sekolah tersebut. Dan yang kedua ada evaluasi masukan atau input. Jadi di sini evaluator menentukan tingkat memanfaatkan
memanfaatkan berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum yang dijalankan. Dan yang ketiga ada evaluasi proses atau proses. Jadi evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum atau terlaksananya kurikulum yang dijalankan tersebut, berbagai kekuatan dan kelemahan dalam kekuatan proses implementasi. Jadi bagaimana hambatan atau kendala yang dijalankan saat melakukan proses implementasi kurikulum yang dijalankan tersebut. Yang terakhir ada evaluasi hasil atau produk. Nah, jadi di sini evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standar pembelajaran dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum. Jadi dalam produk ini seorang evaluator mengumpulkan data, apakah data tersebut sudah memasuki atau sudah terlaksana sesuai dengan kurikulum tersebut, sesuai dengan standar kurikulum tersebut, atau bahkan belum terlaksana sama sekali. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada model evaluasi kurikulum ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Leni Nurul Izati, NIM 2011903995. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Sebelum melaksanakan evaluasi, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi mengapa diadakannya evaluasi, apa tujuan evaluasi, teknik apa yang akan digunakan dalam evaluasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data bisa menggunakan observasi, tes, kuesioner, dan sebagainya yang cocok dengan tujuan diadakannya evaluasi. Yang ketiga adalah verifikasi data. Bisa menggunakan uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Yang keempat adalah pengolahan data, yaitu memaknai data yang sudah terkumpul, kualitatif atau kuantitatif. Akan diolah dengan statistik atau non-statistik, parametrik atau non-parametrik, dengan manual ataupun software seperti SAS dan SPSS. Dan tahap yang terakhir adalah penafsiran data. Ditafsirkan melalui beberapa teknik uji dan diakhiri dengan uji hipotesis. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.